membagi kalian sesuai dengan kebutuhan kalian terkait dengan gaya belajar kalian atau profil belajar kalian. Karena setiap orang pasti berbeda-beda, ya enggak? Ya. Termasuk Bu Surati dulu juga gitu. Ketika misalnya mau belajar, kok ada teman yang lagi bicara, ya, Bu Surati langsung terdistraksi, ya. Akhirnya saya akan mencari ke tempat yang sepi, gitu ya. Oke, ya. Sekarang silakan kalian untuk dengarkan dan ditulis di buku kalian, ya. Apa kira-kira ya gaya belajar kalian? Kalau sudah ditulis, ya. Nah, bisa dilihat di depan. Gaya belajar auditori, ya. Yang pertama, cirinya adalah suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar, dari apa yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Ketiga, lebih mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, itu pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca, ya, dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibirnya, ya, bibir kalau bahasanya orang Jawa. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Dan yang kedelapan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Apakah itu ada dalam diri kalian? Silakan untuk ditulis kalau yang merasa ada dalam diri kalian. Selanjutnya adalah gaya visual. Nah, yang pertama, cirinya adalah selalu duduk tegak dan melihat lurus ke depan atau matanya memandang ke atas saat menerima informasi. Yang kedua, jika berbicara terkadang cepat temponya, ya, ya. Tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar, jadi dia tidak ada masalah kalau ada ramai-ramai. Lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan, jadi dia lebih suka langsung mempraktikkan. Selanjutnya, tertarik seni seperti lukis tahap, gambar daripada seni musik. Nah, ternyata saya sudah masuk ini, termasuk masuk itu juga, ya. Selanjutnya, lebih mudah ingat dengan melihat, lebih suka membaca, tahu apa yang harus dikatakan, tapi tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal. Dia lebih suka menulis. Oke, apakah ini ada dalam diri kalian? Ya. Apakah yang tadi juga ada dalam diri kalian? Ada. Berarti bisa aja setiap orang itu mendapatkan dua gaya belajar, ya. Termasuk saya sendiri juga dua, ya, audio visual. Yang terakhir lagi kinestetik. Dan biasanya kinestetik itu sangat jarang, ya. Banyak dijumpai di anak-anak putra biasanya. Tapi di sini nanti coba ya kita lihat, ya. Oke, kinestetik. Ini cirinya yang pertama, anak yang memiliki gaya belajar ini biasanya senang belajar sambil bergerak, ya, seperti jalan-jalan sama sini, gitu, ya. Kalau duduk dia ngantuk, ya. Selanjutnya lebih menyukai belajar dengan praktik secara langsung. Kemudian aktivitas belajar yang aktif dan sangat disukai. Lebih mudah menghafal sesuatu sambil berjalan atau membuat sebuah gerakan, ya. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, maka di sini biasanya tergolong anak yang aktif, ya, sukanya kesana sini, tidak bisa diam. Nah, apakah ini ada dalam diri kalian? Oke, sekarang waktu. Oke, semuanya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, satu kata untuk sosiologi. Yes. 3 kata untuk sosiologi. Sebaik-baik manusia. 4 kata untuk sosiologi. Ber
نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Semoga sudah diawali doa tadi menambah kelancaran dan keberkahan pada pelajaran kita hari ini. Oke, yang tidak masuk siapa aja ini banyak yang kosong. Dua. Terus siapa lagi? Ada 5 yang kosong. Sisa ya? Sisa 2 ya? Oke, mereka kenapa? Sakit. Oke, ya kita doakan ya. Semoga segera diberikan kesehatan kesembuhan. Amin. Ya. Alhamdulillah sudah sedikit goyang, sudah minum obat dan dokter ya kemarin. Oke, kemudian saya minta tolong ya, salah satu bisa nyalakan LCD-nya dulu ya, bisa dibantu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ustazah akan ngecek kebersihannya ya. Ya, nah itu masih ada ditemukan di bawahnya Isda. Ada apa itu Isda? Oh, uang. Ya, kemudian hari ini ada dompet bisa diambil. Oke ya, jadi kita budayakan tetap bersih dan rapi ya. Oke, kemudian ya sambil kita lihat di sini ya, Ustazah akan sedikit mengulas terkait dengan materi kita kemarin ya. Ya, yang nanti mendapatkan apa ini? Bola, ya, bola basketnya yang ada di ya. Nanti bisa menyampaikan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin sebelum kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya. Oke, siap-siap aja ya. Ya. Oke, silakan Asra bisa sendiri ya menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kemarin itu belajar tentang sejarah globalisasi. Nah, di sejarah globalisasi itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase pertama itu negara-negara mulai mengenal perdagangan negara. Nah, fase kedua itu dominasi perdagangan oleh kaum muslim di Afrika dan Asia. Terus yang fase ketiga itu apa namanya? Itu adalah eksplorasi dan Eropa. Dan yang fase keempat itu adalah berakhirnya komunisme lalu munculnya pasar bebas. Oke, kita kasih plus ya untuk si Asra. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi ya. Kalau ini dijawab bareng-bareng aja. Manfaat kita mempelajari globalisasi apa? Oke, supaya apa kira-kira? Ya, supaya kita tidak ikut terpengaruh arus globalisasi. Benar atau salah? Nah, kita harus memfilter. Tidak semuanya yang dari luar itu harus kita adopsi atau kita ambil. Oke, kira-kira satu lagi ada yang mau menyampaikan? Selain itu apa? Tadi kita mempelajari sejarah, berarti bahwa yang namanya globalisasi itu ternyata sejak ya ada sejak zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu bersurati itu nggak punya gambaran ya globalisasi itu seperti apa, karena memang ketika masa SMA teknologinya itu belum semodern sekarang. Sekarang kalian enak sekali ya sudah apa mau mengetahui daerah mana Palestina, Afrika ya di belahan bumi lainnya, kalian bisa cukup langsung melihat di mana ya HP Android kalian. Nah ini ya salah satu manfaat. Bahkan terkait dengan apa kita mau mendapatkan fasilitas kesehatan ya, kita juga sekarang enak dengan teknologi yang canggih dari mana? Luar negeri, ya enggak? Oke, dalam hal pendidikan, kalian kalau pengen mencari tugas-tugas, apakah kalian bisa referensi juga dari berbagai macam ini apa namanya yang ada di laptop atau HP kalian? Ya, nah ini ya, ini juga salah satu manfaat kita mempelajari globalisasi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi
kita ya, ketika kemarin kita sudah selesai terkait dengan modul 1 ya, maka kita akan lanjut ke modul 2. Jadi modul 2 ini kita akan mempelajari apa kira-kira? Adakah yang tahu? Yang sudah buka-buka? Apa? Ya, kita akan mempelajari terkait dengan faktor penyebab globalisasi dan faktor yang mempengaruhi dinamika globalisasi. Nah, ini ya gambarnya gambar apa itu? Bumi. Ya, karena global, masih ingat ya kemarin global itu mendunia ya. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari saat ini ya. Kemudian kita akan membahas ya, IPK itu adalah apa? Apa IPK? Indikator pencapaian kompetensi ya. Dan di sini hampir sama dengan tujuannya ya. Jadi kalian dikatakan sudah mencapai kompetensi ini, maka kalian dikatakan sudah tercapai tujuannya ya. Apa saja? Yang pertama itu kalian menganalisis faktor pendorong atau penyebab globalisasi ya, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi dinamika globalisasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan ya, atau menyajikan hasil diskusi. Maka secara otomatis kegiatan hari ini kita akan ngapain? Ya, nanti akan berdiskusi dan menyajikan atau mempresentasikan. Nah, ketika kemarin kita menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan PBL. Apa itu? Problem based learning. Berarti nanti kalian akan ngapain? Ya, mengerjakan suatu studi kasus yang akan kalian analisis dan akhirnya diamalkan, dicari solusinya. Oke, sudah siap ya? Oke, sekarang waktunya ya. Mustirati akan mengecek ya, siapa yang masuk audio, siapa yang masuk visual, siapa yang masuk dua-duanya, siapa yang masuk listening ya. Oke, ya, maka akan langsung saya bagi aja nanti yang audio visual jadi satu dengan audio ya. Maka yang visual nanti disendirikan, yang listening sendiri, gitu ya. Oke, sekarang silakan angkat tangan yang audio visual. Oke. Wah, ada banyak ternyata ya. Langsung berhitung aja ya. Ini akan menjadi 3 kelompok ya. Oke, langsung berhitung dari depan ya. Ya, lanjut. 2, 3, ada 1. Lanjut. Belum. Oh, belum ya? Atau belum? Oke ya. Yang 1. 2. Oke, 2 ternyata si tadi pas sudah. Oh iya, berarti 1, 2, 3. Lanjut. 3. 1, 2, 3, 1. Oke ya. Yang dapat 1 siapa? Angkat tangan. Ya, tolong nomor tulis ya. Yang dapat 2 silakan. Oke, silakan keluar nulis siapa aja temannya. Yang dapat 3. Ya, silakan bisa ditulis siapa temannya. Oke, selanjutnya sekarang adalah yang visual aja ya. Oke, yang visual silakan angkat tangan. Oke, visual ada lumayan juga. Saya hitung aja ya sampai 2 ya, karena 2 kelompok. Oke, dari tadi ya. 1, 2, 1, 2, ada 2. Oke, lanjut. Oke, langsung sudah 2, 1, 2. Oke, silakan angkat tangan yang dapat nomor 1. Ya, ditulis ya. Yang dapat 2. Oke, silakan saya ditulis temannya. Oke, sekarang yang terakhir kinestetik, silakan angkat tangan. Nah, ini orang-orang yang sudah 2 ini. Ada berapa? 1, 2, 3.
melihat ya dari kejauhan. Jadi di sana itu tadinya kan masyarakat para nelayan di situ, terus kemudian karena dijadikan destinasi wisata mereka diusir ya, sehingga pekerjaan mereka hilang. Sehingga ketika mereka itu sudah pindah ke daerah kayak pegunungan, kan mereka bisa melihat view pemandangan gitu ya, yang pas terkait dengan harinya, ternyata malah ditutupi dengan pembangunan gedung-gedung. Jadi intinya masyarakat semacam protes sebenarnya ya, katanya kan di sana dengan adanya destinasi wisata semuanya modern itu akan menambah kesejahteraan mereka, tapi ternyata malah membuat mereka tidak sejahtera. Tapi nanti kalian bisa mengenai hal itu, coba aja kalian cari-cari ya terkait dengan masalah di sana. Oke, ternyata kamu tinggal 5 menit ya. Oke, nanti langsung bisa. Gimana ini? Oke, pertanyaan Mbak ya. Mbak, bisa dikatakan masih ini? Udah bisa? Oh, udah bisa. Kalau misalnya kamu mau pakai yang linknya dari saya, itu boleh, mau cara yang lain juga boleh. Ya. Ini tentang, oh iya tentang itu ya, akhirat. Oh iya. Kalian pakai apa nanti? Bisa tidak kalian? Itu dari sekarang menyusun itunya dulu aja ya. Besok aja ketika waktunya. Soalnya kita suruh menciptakan kayak gitu nggak? Tapi nanti dekatkan dengan itu ya. Oke, boleh apa kalian berikutnya masalahnya? Kalian bisa juga ya, misalnya mau pakai handcase ini juga boleh, langsung disampaikan aja. Terus kira-kira apa penyebabnya? Ya, dari kandungan di sini. Kan di sini faktor yang mengenai faktor penyebabnya ya. Oke, kalian mengambilnya dari mana? Gajinya bisa aja. Oke, terus kemudian nah, oke, jadi nanti kalian pakai itu ya. Kalau dampaknya, kalau kita itu belanja ke luar negeri apa dalamnya? Jadi juga Jadi semakin. Oke, terus apa lagi? Ya. Kemudian solusinya? ya beli bakal aja. Oke, jadi kita tarik ya dan lebih menarik ya. Oke, disiapkan ya terkait dengan nanti apa namanya mempersiapkan Masyarakat digusur. Enggak masalahnya berarti pemukiman masyarakat digusur. Limbah Masyarakat nelayan. Oke, waktu masih ada 3 menit. Bisa kalian. Cuman nanti ketika kalian mereka presentasi pertama yang
menit lagi untuk mempresentasikan ya. Karena waktu tinggal sedikit, maka nanti cukup 2 kelompok aja. Ya, kita akan chicken dance sebentar ya. Oke. Silakan semuanya berdiri. Ya, supaya kita ada. Ya, pokoknya kita terbedah ya setelah kita berdiskusi. Oke, action ya. Ya, kita ulang ya dari depan. Ya, siap-siap. Ya. Kita akan mempresentasikan dulu 2 kelompok ya. Oke, kelompok 1 dan 2. Berarti kelompok kinestetik dan kelompok apa ini? Audiovisual. Oke. Kemudian, sambil diingat-ingat ya, kita sudah menyepakati keyakinan kelas. Nah, kaitannya dengan ketika teman kita nanti mempresentasikan atau bicara di depan, maka kita harus ngapain? Ya, pakai menghormati. Kemudian apa lagi? Ya, sopan santun ya. Oke, jadi nanti kita terapkan keyakinan kelas kita. Oke? Ya, oke. Kita akan menyaksikan dulu ya dari kelompok kinestetik. Kita kasih applause dulu biar semangat. Oke, nanti silakan ada yang menanggapi satu aja. Menanggapi ya. Jadi menanggapi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berbentuk media iklan. Langsung aja, iklan berbentuk drama. Stay lihat deh. Aku sebenarnya sih bagus banget gak? Gimana? Ada rimnya warna lagi kayak gini. Karena kayak ada goldnya, bagus banget gak? Iya. Nih, belinya di sini. Toko Cina lebih murah daripada produk lokal. Iya. Mau banget. Tapi bukan kamu kemana habis beli casing? Enggak apa-apa tahu ini tapi lucu banget. Ya udah nggak apa deh, ya udah cekokan punya ya. Kita cekok dulu. Stop, jangan dulu. Kenapa? Kamu tuh kemarin juga baru beli saya tahu. Tapi ini lucu banget tau. Enggak boleh. Beda tahu kan kemarin beli clear. Kalian mau nggak? Kalian tahu nggak? Kayak gini tuh masih salah satu dari organisasi tahu. Kok bisa? Iya, soalnya kan kalau medianya
Gimana guys? Beli nggak? Dijual apa jangan? Tinggal pesen, tinggal beli. Iya. Dia tinggal bayar doang. Ini berapa masuk sama kita gimana? Ya udah deh. Nih batal nih checkoutnya. Udah, ayo kita beli Casey. Kita ke sana. Oke, silakan sekarang yang mau memberikan masukan atau tanggapan. Salah satu aja silakan. Oke. Silakan salah satu memberikan tanggapan. Bagaimana penampilan mereka terkait dengan materi ini. Oke. Silakan salah satu. Ya, oke silakan. Nah, silakan berdiri sih. Perkenalkan, nama saya Citra. Di sini saya mau menanggapi tadi udah bagus banget ya dramanya, iklannya juga. Tapi mau tanya, maksudnya kan tadi itu bilang kalau ini termasuk dari globalisasi. Terus memangnya kenapa kalau globalisasi kan globalisasi tidak selalu membawa dampak buruk, tetap ada dampak positifnya. Karena dia lebih komunikasi jadi lebih sering beli, jadi FOMO ikut-ikutan, jadi nggak ini yang primer itu di kesampingkan, yang nggak penting malah dibeli terus. Jadi bagus banget, keren. Ya. Ya, oke bisa ditutup. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa semua? Halo. Kembali lagi di podcast Citra Arina Podcast. Oke, di sini Cira bakal bahas topik yang masih banyak banget dibicarain sama teman-teman semua nih. Apa ya Rin, kira-kira? Apa ya, ini kontennya lagi panas-panasnya progresi. Hangat ya? Iya. Nggak panas. Jadi di sini kita bakal bahas konflik kelompok. Ya ini konflik antara nelayan dan masyarakat setempat dengan pemilik resort. Nah untuk podcast kali ini kita bakal mengundang bintang tamu yang wow banget. Keren banget sih. Apa ini? Siapa ya? Bintang yang pertama ini keren banget. Ada Pak dulu. halo. Mic-nya on. Oke. Siap. Siap. Apa? Selanjutnya adalah Siapa ya? siapa ya? Bintang tamu yang kedua ini adalah dari warga setempat, Ibu Zahro. Ya. Cek itu dulu. Mic-nya on. Oke. Oke, mantap. Oke, siap. Yang ketiga ini ada dari pemilik resort di Keren Banget, terkenal di mana-mana. Iya, ini ya salah satu resort terbesar di Lombok. Oh my god, semuanya tepuk tangan. Namanya Abdullah dan sebagai partnernya, siapa yang nggak tahu partnernya, ini adalah Ibu Elma. Cek. Terima kasih Kak. Bisa dicek mic-nya apa? Ya, cek. Oh ya, ini dari Elma. Ibu Elma. Waduh. Oke.
sendiri, jadi itu memiliki peran besar kan di dalamnya. Kita juga sudah berdiskusi kepada warga. Dan selain itu udah memberikan kompensasi juga kepada mereka karena ya itu bisa gimana ini untuk Pak Agus sendiri katanya Pak Agus sampai sekarang juga pekerjaan iya itu gimana ya. Sebenarnya kita sudah diskusi di awal ya, jadi kita memberikan kompensasi yang sesuai dengan Ini emang bener bener banget ya dia. Makanya nanti sekali Selanjutnya ini nih, yang paling ditunggu-tunggu dari semuanya. Ini adalah Ibu Menteri kita. Ibu Izatul, Ibu Atul. apa yang dikarenakan karena ada suatu proses yang mana yang sedang terjadi pada kita masyarakat ini, yaitu terjadinya globalisasi atau proses mendunia di mana budaya-budaya yang sangat muda walaupun berbeda tempat semuanya menjadi tahu gara-gara adanya proses globalisasi pertukaran yang sangat mudah. Nah, salah satu faktornya yaitu regulasi berbagai semua. Di sini negara diberikan pilihan menjadi negara yang terbuka atau menjadi negara yang tertutup. Ini menjadi suatu keputusan politik bagi suatu negara, di mana negara yang terbuka akan menjadi suatu negara yang maju seperti halnya Eropa dan semuanya. Selanjutnya kalau negara yang tertutup yaitu sebenarnya Korea Utara, tapi karena kita juga membutuhkan negara lain juga untuk menggunakan Indonesia sendiri, jadi saya setuju sekali atas pembuatan wisata di luar negeri. Karena ini sangat menguntungkan. Perdagangan sendiri juga menjadi faktor terjadinya globalisasi. Perdagangan sudah terjadi sejak dulu. Indonesia menjadi suatu titik pusat atau jalur yang strategis untuk melewati salah satu faktor terjadinya globalisasi. Dan selanjutnya juga ada media-media yang sangat mudah kita akses, apalagi untuk pengetahuan di mana Indonesia sendiri sudah memiliki banyak universitas yang baik itu negeri atau swasta. Banyak sekali memadai, apalagi kurikulum budaya sama internasional, di mana dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat mengembangkan pariwisata. Mungkin itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, terkhususnya pada pariwisata ini. Mungkin solusi saya nanti kembali ke awal, yaitu komunikasi dan menarik solusi. Dan saya akan membuat penjelasan dari Google. Saya percaya bahwasanya sudah ada diskusi, terus ada pendapatan kalau peningkatan masuk ke budaya. Mungkin terjadi komunikasinya dengan masyarakat setempat. Bagi masyarakat setempat apabila punya saran atau aspirasi sebaiknya segera disampaikan kepada pemerintah setempat atau kemudian tidak terhambat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang sama terkait dengan pariwisata atau hal-hal lain yang bisa disampaikan kepada pemerintahan setempat, baik itu desa atau dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Keren banget yang dibawa. Oke, di sini kita sudah di penghujung acara. Di sini kita bakal menyimpulkan sedikit untuk dari masyarakat atau nelayan setempat di Lombok itu masih banyak
mengatakan kalau ini merupakan bagian dari globalisasi ya enggak? Iya. Oke. Emang globalisasi itu oke, mungkin sekian dari Citra, Arina, podcast. Untuk teman-teman semuanya, jika bagi saran, keluhan, kritikan atau ingin bertanya sesuatu nih, mumpung kita belum selesai, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nomornya 081 berbagi dari Nama saya Beni Faifahila. Di sini saya izin menanggapi podcast dari kelompok pariwisata. Jadi menurut kami podcastnya udah bagus banget, udah maksudnya kayak jelasnya itu dengan versi sendiri, jadi udah lebih mudah dipahami gitu loh. Terus juga udah jelas dampak apa aja yang pengaruh di pariwisata, khususnya Lombok kayak gitu. Terus apa namanya? Untuk tambahannya ya kalau misalkan mau bangun resort ataupun apapun itu tetap dikomunikasikan sama guru yang emang udah lama di situ gitu loh. Jadi balance sama-sama nguntungin. Jadi nggak cuma pemilik resort yang nguntungin doang, tapi penduduk kayak nelayan kayak gitu kan, kayak Pak Dudung itu juga harus dapat subsidi yang cukup buat kehidupannya selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman. Ini tuh cukup sekian ya Rin ya. Ya. Waktunya sudah habis juga. Oh maaf. Ya. Oke, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, alhamdulillah sudah selesai terkait dengan kelompok 2 presentasi. Oke, ya, jadi tadi sudah dijelaskan sangatlah jelas ya terkait dengan permasalahan sosial yang ada di Lombok sana ya, terutama adalah di tempat wisata Lombok sana. Yang terkenal apa di Lombok? Gilitra. Pantai apa? Gilitra. Wing Beach. Ya, macam-macam ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Pengen ke sana? Pengen. Ya, berdoa ya dan nabung. Ya. Oke ya, tadi sudah dijelaskan sangatlah jelas mulai dari masalahnya apa, faktor penyebabnya ya, dampak, kemudian solusinya ya. Tadi juga yang menanggapi dari kelompok lain juga sudah sangat tahu. Sekarang kita akan lanjut ya terkait dengan kelompok berikutnya, yaitu presentasi dengan model Canva ya, atau media Canva. Oke, kita kasih aplaus ya, semangat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang teknologi AI. Itu maksud pada kemampuan manusia untuk meniru atau menulis bahasa manusia. Nah itu tentang berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengolah keputusan dengan data yang benar. Kayak ini adalah sebuah teknologi yang peniruan manusia. Apa contohnya? Yang pertama ini adalah teknologi sangat mudah dan ada fisik. Yang kedua adalah efisiensi dalam berbagai sektor. Yang kedua pengembangan sistem transportasi. Yang ketiga pengolahan data lebih cepat. Terus yang keempat memberi solusi dalam pengolahan SDA. Terus kemudian dampak negatif pengangguran, ketergantungan, pengaruh etika dan nilai manusia, dan risiko keamanan. Berikutnya mengenai analisis sosiologinya. Jadi ternyata AI ini termasuk salah satu faktor pendorong contohnya kemajuan internet, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam bentuk AI tadi ini memicu terjadinya globalisasi. Kemudian dengan adanya media dan teknologi informasi yang diberikan AI itu juga menjadi faktor terjadinya dinamika globalisasi.
Kemudian ketika ada suatu ilmu pengetahuan dan teknologi baru, otomatis akan terbentuk regulasi-regulasi baru. Nah, ternyata regulasi tersebut salah satu faktor dinamika globalisasi. Nah, solusi yang kami tawarkan dari AI tadi untuk menyelesaikan beberapa dampak negatifnya itu adalah regulasi dan etika dalam penggunaan teknologi AI serta pengembangan teknologi AI yang bertanggung jawab. Karena regulasi dan etika dapat membantu memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Sekian dari kami, jika ada tanggapan dan pertanyaan bisa disampaikan. Ya, kita fokus dulu ya. Oke, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Desya Zaidia. Di sini sebelumnya saya informasinya belum tahu. Dan itu juga gambarnya bagus juga. Habis itu jadi ada banyak saudara dan juga kayak basic karena dari perkembangan yang ada itu menunjukkan misalnya dari hasil menuju ke arah yang sangat baik dalam pengembangan teknologi. Cuma emang ada beberapa kulitnya. Tapi kalau misalnya teknologi itu kita nggak bisa mengendalikan itu kan susah ya. Tapi kalau misalnya juga benar-benar digantikan kalau misalnya solusi juga bisa. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Cukup sekian dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk Allah ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, oke ya. Luar biasa penampilan dari kelompok teknologi ya atau AI. Jadi kita tahu ya saat ini memang perkembangan teknologi di dunia itu sangatlah cepat ya. Dan karena pengaruh globalisasi maka juga cepat sekali sampai ke Indonesia ya. Hanya saja ya di sini kita manusia itu kan ciptaan Allah. Sedangkan yang namanya AI ciptaan manusia. Saya yakin ya ciptaan Allah itu lebih ya, lebih baik, lebih apalagi lebih modern ya dibandingkan ciptaan manusia. Maka kita sebagai manusia nggak usah takut-takut ya dengan adanya AI, karena AI itu bisa dikendalikan oleh manusia ya. Jadi kita manfaatkan teknologi AI itu juga untuk hal-hal yang orientasinya adalah ke akhirat, bukan kemudian malah membuat kita semakin jauh dari akhirat atau dari Allah gitu. Teknologi semakin canggih itu bukan kemudian menghambat kita untuk bisa semakin berkembang ya, tapi malah justru itu dijadikan sebagai fasilitator kita semakin berkembang dan semakin mendekatkan diri kepada Allah ya. Dari yang sudah presentasi ini atau yang sudah kalian pelajari, maka saya akan meminta salah satu untuk memberikan kesimpulan yang dikaitkan dengan islamisasinya karena kita di Sanul Fikri. Oke, silakan siapa yang mau? Oh ya, oke. Hamid, silakan. Perkenalkan, nama saya Hamdan Fatin. Jadi kaitannya dengan islamisasi yaitu adalah globalisasi itu kan terjadi secara menyeluruh dan mendunia. Dan itu di segala aspek termasuk ilmu pengetahuan. Di dalam Islam itu kan dulu banyak kejahilan yang melanda terutama di salah satu daerah yaitu di Arab. Nah, di situ kejahilan itu datanglah globalisasi yang membuat banyaknya ilmu pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat. Jadi globalisasi itu bisa membawa Islam itu ke masa depan yang lebih cerah gitu, karena ada ilmu pengetahuan baru yang datang. Selain itu di ayat Al-Hujurat ayat 13 itu kan dijelaskan bahwa Islam itu dikatakan untuk saling mengenal. Jadi kita di Islam itu kan kita saling mengenal antar suku, antar bangsa. Nah, globalisasi itu kan tanpa ulang dalam batas waktu, jadi kita bisa mengenal orang itu bahkan sekarang lewat medsos pun bisa kayak gitu. Jadi dampak positifnya juga kita bisa mengenal sesama manusia, sesama makhluk Allah itu lewat media sosial. Oke, kita kasih aplaus untuk Hamid.
penyebab dan faktor yang mempengaruhi dinamika organisasi. Dan yang kedua, yaitu apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini. Oke, silakan angkat tangan yang mau menyampaikan. Oh ya, ada, silakan ada. Menurut kalian dapat diambil. Nama saya adalah Graciata, absen 3. Jadi manfaat yang dapat diambil adalah dapat meningkatkan aktivitas saya serta dapat menambah pengetahuan saya. Kemudian manfaat yang akan saya ambil yaitu tetap meningkatkan kreativitas saya dalam mengembangkan kemampuan saya dengan teknologi ini. Ya, oke, kita akan ya. Oke, ya, semua luar biasa. Berarti mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf, ya. Masih ingat ya? Kita terakhir simpulkan dulu materi yang sudah kita dapati apa besar? Faktor penyebab dan apa? Ya, faktor yang mempengaruhi dinamika globalisasi, ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan ya. Jangan lupa untuk terkait dengan laptop dan HP bisa dikembalikan lagi ke Bu Surati ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansaula Rafidah. Saya Dana Graciata. Kami dari kelas 12 IPS 3. Jadi di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kami yang telah membimbing kami dan mengajari kami menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Sehingga dengan diterapkannya metode itu, kami dapat mengakomodir kesiapan belajar, minat dan bakat, dan juga